teman-teman mendorong mobil yang mogok sekuat tenaga, namun mobil tersebut tidak berpindah sama sekali. Mengapa demikian? Yuk kita ulik bersama. Halo teman-teman, aku Ami. Di video kali ini, kita akan membahas konsep dari usaha. Teman-teman, pasti sudah familiar nih dengan kata usaha. Misalnya nih, saat kita belajar terus-menerus untuk mendapatkan nilai ujian yang tinggi, kita dikatakan sudah melakukan usaha. Atau misalkan, ketika kita mengikuti suatu perlombaan nih, namun ternyata belum mendapatkan kemenangan, orang-orang nih sering memberikan semangat dengan kalimat, setidaknya kamu sudah berusaha. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan kata usaha pada kegiatan-kegiatan tersebut sudah tepat ya, karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pun, usaha adalah kegiatan untuk mengerahkan tenaga, pikiran, ataupun badan untuk mencapai suatu maksud, gitu ya. Kembali pada kasus di awal, di mana seseorang berusaha mendorong mobil, tapi mobil tidak berpindah sedikit pun kan? Nah, kalau mungkin teman-teman masih ingat di video kita di part yang pertama, kita melihat Ameliana yang berusaha untuk mendorong lemari, namun lemari tidak berpindah. Nah, jika dalam konteks fisika, usaha merupakan besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Jadi, meskipun teman-teman telah memberikan gaya sebesar apapun, apabila bendanya tidak mengalami perpindahan, maka usaha itu bernilai 0 karena tidak ada perpindahan. Gitu. Usaha dalam fisika disimbolkan dengan huruf W karena berasal dari kata bahasa Inggris work yang artinya kerja. Nah, usaha juga didefinisikan sebagai gaya dikali perpindahan. Tetapi, apakah sesederhana itu hanya gaya dikalikan perpindahan? Tentu jawabannya tidak ya, karena tergantung situasi, kondisi, tergantung arah gayanya. Oke, misalkan di sini ada contohnya nih. Ada sebuah benda terletak di atas bidang datar, kemudian pada benda dikerjakan sebuah gaya, yaitu F yang arahnya miring ke kanan atau membentuk sudut theta terhadap garis horizontal. Kalau misalkan gaya miringnya, mungkin masih ingat Newton, gayanya itu harus diuraikan menjadi komponen-komponen vertikal dan horizontal. Berarti kan seperti ini ya. Nah, dan masih ingat nggak kalau misalkan theta itu di sini, maka F cos theta adalah yang samping. Berarti yang ini F sin theta. Jadi, seperti ini ya. Oke, nah kemudian oleh karena gaya itu benda bergeser berpindah sejauh S, maka usaha yang dilakukan pada benda itu dirumuskan sebagai W sama dengan F cos theta dikali S, di mana W adalah usaha yang satuannya itu Joule atau disingkat J besar, kemudian F adalah gaya dalam Newton, theta adalah sudut terkecil antara gaya dengan perpindahan. Usaha merupakan besaran skalar karena usaha hanya memiliki nilai ataupun besar itu tanpa ada arah. Kan kita tahu kalau misalkan untuk gaya itu merupakan besaran vektor, artinya memiliki arah dan juga besar. Sama dengan perpindahan juga merupakan besaran vektor, tetapi ketika vektor dikalikan atau didotkan dengan vektor lagi akan menghasilkan besaran skalar, sehingga usaha di sini itu sebagai besaran skalar yang artinya hanya memiliki besar tanpa memiliki arah. Misal, besar usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya nih, seseorang sedang mendorong troli belanja di supermarket. Nah, jika kita perhatikan, gaya yang dilakukan oleh tangannya itu searah dengan perpindahan troli belanjanya. Dalam hal ini, sudut antara gaya dan juga arah perpindahannya itu adalah 0. Kita substitusikan ke rumus yang tadi, yaitu W sama dengan F cos theta dikali S, yang dimana cos theta-nya itu sama dengan cos 0, yang artinya cos 0 itu 1, maka W sama dengan F dikali dengan S. Dari itu W sama dengan F kali S. Kemudian, apabila besar usaha, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahannya.
Misalkan saat seseorang menarik mobil-mobilan berisi buku-buku dengan salah satu tangannya, gaya yang dilakukan oleh tangan anak tersebut saat menarik mobil-mobilan akan membentuk sudut terhadap lantai. W sama dengan F cos theta dikali dengan S. Besar usaha jika arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misalkan seseorang yang sedang mengangkat barang dengan tangan dari lantai ke atas dengan memindahkan barang tersebut menuju suatu tempat secara horizontal, maka gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Dalam kasus ini, besar usahanya adalah W sama dengan F cos 90 derajat dikali dengan S, yang artinya 0. Selanjutnya, besar usaha jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Misalnya nih, saat kita menggunakan treadmill. Nah, gaya yang dilakukan telapak kaki kita ketika bergesekan dengan treadmill itu akan menjadi W sama dengan F cos theta dikali dengan S, di mana tetanya itu adalah 180 derajat. Yang kita tahu bahwa cos 180 derajat itu min 1. Nah, ketika substitusikan ke dalam rumus akan didapat W sama dengan min F dikali dengan S, yang artinya usaha akan bernilai negatif ya. Kemudian besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Misalnya seperti apa? Kita mendorong tembok. Tadi sudah kita bahas sih, kayak meskipun gaya yang kita berikan besar namun ternyata bendanya itu tidak bergerak, maka W-nya itu sama dengan 0 gitu. Selanjutnya, besar usaha jika gaya yang diberikan tidak konstan. Jadi misalkan semakin lama gaya yang diberikan itu semakin bertambah, atau misalkan gayanya itu semakin berkurang. Jadi kan artinya gaya itu tidak konstan gitu, gayanya tidak konstan. Untuk menghitung usaha, dihitung sebagai luas di bawah permukaan kurva grafik F delta X ini. Jadi jika grafiknya berupa garis lurus miring, gaya naik atau turun secara linear, maka luasnya itu bisa berupa segitiga ataupun trapesium. Tapi tergantung juga ya nanti. Jadi tidak selalu segitiga ataupun trapesium. Jadi kayak misalkan jika grafiknya itu berbelok-belok atau tidak teratur, usaha dihitung dengan membagi area di bawah kurva menjadi bagian-bagian kecil. Meskipun gaya yang kita berikan besar, namun ternyata bendanya itu tidak bergerak, maka W-nya itu sama dengan 0 gitu. Selanjutnya, besar artinya usaha adalah integral dari fungsi gaya terhadap perpindahan dari posisi awal atau inisial ke posisi akhir atau final. Oke, selanjutnya terkait dengan usaha oleh gaya konservatif. Gaya konservatif merupakan jenis gaya dalam fisika yang memiliki ciri khas usahanya itu dilakukan tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh, melainkan hanya posisi awal dan posisi akhir bendanya saja yang dilihat. Jadi contoh gaya konservatif yang biasanya kita temui nih di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya gravitasi, gaya pegas, ataupun misalnya gaya listrik. Nah, selain itu juga salah satu keunikan dari gaya konservatif ini, usaha yang dilakukan gaya ini akan selalu sama besarnya, baik benda bergerak dengan lintasan lurus lah, berbelok lah, ataupun melingkar, asalkan posisi awal dan juga akhirnya itu tetap sama gitu. Jika benda bergerak kembali ke posisi semula atau artiannya dalam lintasan tersebut, usaha total yang dilakukan oleh gaya konservatif itu akan bernilai 0. Berbeda lagi ya apabila gayanya itu gaya konservatif, yang dimana misalkan seperti gaya gesekan lah. Nah, usahanya itu sangat bergantung pada panjang lintasan yang ditempuh dan tidak akan bernilai 0 nih pada lintasan tertutup. Nah, usaha oleh gaya konservatif ini merupakan usaha yang nilainya dipengaruhi oleh lintasan yang ditempuh ya. Artinya jika sebuah benda berpindah dari titik A ke titik B melalui jalur berbeda-beda, besar usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif juga bisa berbeda-beda meskipun posisi awal dan juga akhirnya itu sama. Jadi tadi contoh gaya non-konservatif itu yang paling umumnya adalah gaya gesek lah, gaya hambat udara, atau juga gaya hambat air. Oke, mungkin seperti itu pembahasan terkait konsep usaha. Tadi sudah kita tahu kalau misalkan untuk pengertiannya apa, matematisnya seperti apa, mengapa usaha
Mengapa usaha merupakan besaran skala, kemudian tadi juga kalau misalkan gayanya itu searah dengan perpindahan atau berlawanan gitu ya. Selain juga ada usaha oleh gaya konservatif dan juga oleh gaya non-konservatif. Itulah pembahasan kita terkait dengan konsep usaha. Mungkin apabila teman-teman masih belum terlalu memahami, nanti bisa diulangi kembali video ini ya. Oke, sebelum menutup video ini, kita nyanyi bersama-sama yuk. Usaha itu gaya kali S, satuannya Jul ingat-ingat. Gaya dan S searah positif nilainya, kalau berlawanan jadi negatif. Itulah materi tentang usaha. Ayo belajar dengan semangat. Kalau kita belajar dengan penuh semangat, fisika pasti menyenangkan. Sekian video pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Bye-bye.